Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta guna memantau progres pembangunan jalan tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo, serta memastikan pemerintah daerah sudah melakukan persetujuan dengan stakeholder terkait dengan masalah pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta untuk memantau progres pembangunan jalan tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo. Kedua jalan tol itu merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Selain itu juga membuka konektivitas di wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Anggota Komisi 6 DPR RI Totok Hedi berharap pembangunan jalan tol selesai sesuai target yang direncanakan. Proyek strategis nasional ini dipercaya dapat memberikan manfaat perekonomian untuk UMKM serta pelaku usaha kreatif. Sisi positifnya tentu saja ada dalam hal ini. Jogja juga harus terpacu, daerah istimewa Yogyakarta terpacu sedemikian rupa agar karya-karyanya, entah itu karya-karya ekonomi kreatif yang berupa benda-benda yang bisa menjadi mobilitas ekonomi, itu harus ditambah sedemikian rupa baik mutu maupun kualitas, sehingga kalau dulu terkendala bagaimana transportasinya mahal, ini sekarang diharapkan menjadi murah. Kurang lebih kayak begitu. Dalam kunjungan ini, Komisi 6 juga memastikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan persetujuan dengan stakeholder terkait masalah pembebasan lahan pembangunan tol. Utamanya pembebasan lahan yang berada di area tanah kesultanan, hanya saja pengerjaan jalan tol tetap harus menghindari banyak situs bersejarah yang ada di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 12 DPR RI sidak penambangan ilegal galian C berupa pasir zirkon dan batuan di Mojokerto, Jawa Timur, dan berharap pengelolaan penambangan dapat dilakukan secara legal dan terencana melalui koperasi atau badan usaha milik desa. Komisi 12 DPR RI melakukan sidak penambangan ilegal galian C berupa pasir zirkon dan batuan di Mojokerto, Jawa Timur yang berpotensi merusak lingkungan. Anggota Komisi 12 DPR RI Muhtarudin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan ilegal yang masif dan tidak terkendali. Dalam tinjauan ini ditemukan izin eksplorasi yang baru terbit, namun belum mencapai tahap izin produksi. Artinya, aktivitas tambang tidak sesuai dengan ketentuan izinnya. Hal itu diperkuat dengan aksi penolakan masyarakat sekitar terhadap izin eksplorasi. Kita melihat secara masif tadi ya, ada kegiatan penambangan yang tidak terkontrol dan ini sesuatu yang tidak baik sebenarnya bagi lingkungan. Terus yang kedua ya, dari sisi ini ya, masyarakat juga saya lihat lebih hanya sebagai pekerja ya. Jadi ada cukongnya ya, ada oknum di balik sini semua. Apalagi tadi salah satu ada yang baru izin eksplorasi, belum sepada izin produksi, sehingga menurut kita ini harus ditertipin ya, ditertibkan sehingga pertama lingkungan terjaga, yang kedua tidak terjadi benturan di masyarakat, karena ada penolakan ya. Adapun pelaku tambang ilegal dapat terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Pada pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi mendukung rancangan Undang-Undang Hukum Masyarakat Adat guna tindak tegas pelaku eksploitasi alam yang terus merusak lahan dan juga mendorong revitalisasi lahan bekas tambang. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses, sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam kunjungan Badan Legislasi DPR RI ke Samarinda, Balik DPR RI menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Masyarakat Adat sudah menjadi keperluan yang mendesak dalam mengatur pemanfaatan dan peremajaan lahan tambang. Hal ini sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat lokal di suatu daerah. Badan Legislasi mendukung RUU Hukum Masyarakat Adat untuk menindak tegas pelaku eksploitasi alam yang terus merusak lahan, serta mendorong revitalisasi lahan bekas tambang dalam menjaga keselamatan masyarakat asli daerah. Dilaporkan bahwa di Kalimantan Timur terdapat 181 titik praktik eksploitasi lahan atau pertambangan liar dengan meninggalkan lubang-lubang galian yang dapat merusak alam dan membahayakan masyarakat sekitar. Anggota Balik DPR RI Habib Syarif Muhammad menilai bahwa pembahasan RUU Hukum Masyarakat Adat sudah menjadi keperluan yang mendesak dalam mengatur pemanfaatan dan peremajaan lahan tambang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat lokal di suatu daerah. RUU Hukum Masyarakat Adat nampaknya sudah sangat mendesak. Di satu pihak, daerah-daerah ini sudah hancur. Karena dari tahun ke tahun yang namanya eksploitasi dan eksplorasi lingkungan, ya, ekologi, itu terus berjalan. Dan aturan-aturan yang berlangsung, misalnya aturan untuk bagaimana merawat kembali atau bagaimana menghijaukan kembali, itu tidak jalan. Jadi kalau hukum masyarakat adat tahun ini kita khawatir. RUU Hukum Masyarakat Adat diusulkan untuk dimasukkan dalam RUU Prolegnas Prioritas pada tahun 2025 dan akan dibahas bersama dengan beberapa pihak seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI dorong kepolisian usut tuntas pelaku yang mendalangi pencetakan dan pengedaran uang palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan berharap kasus ini mendapat perhatian serius karena dapat menyebabkan inflasi di masyarakat. Komisi 3 DPR RI mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku yang mendalangi pencetakan dan pengedaran uang palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pasalnya, kasus tersebut telah berlangsung selama 14 tahun sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan inflasi di tengah masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dan menangkap seluruh pelaku serta jaringan uang palsu tersebut. Pemerintah bersama Polda Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia harus menarik seluruh uang palsu serta memikirkan ganti rugi bagi korban penerima uang palsu. Kita dorong kepolisian untuk mengungkap kasus ini, siapapun yang terlibat, ya mau elit politik,
elit pengusaha harus diungkap karena ini pasti melibatkan orang-orang hebat. Kenapa? Karena kejahatannya canggih, alatnya canggih, pasti juga ini canggih, apalagi sudah berlangsung 14 tahun. Nah, yang kedua, uang yang sudah beredar kita dorong penegak hukum untuk menarik itu. Lalu kemudian dimusnahkan. Yang ketiga, kita dorong Bank Indonesia untuk masif sosialisasi ke masyarakat. Agar masyarakat bisa membedakan yang mana uang asli, yang mana uang palsu. Karena ini sungguh meresahkan, karena uangnya sudah banyak beredar di masyarakat. Banyak ditemukan, apalagi itu uang dipegang oleh orang-orang kecil. Ya, pedagang UMKM. Ya, kita mau polisi betul-betul bisa menindak tegas pelaku yang terlibat dalam pembuatan uang palsu ini. Rudianto berharap kasus tersebut mendapat perhatian serius, sebab potensi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan inflasi di masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 3 DPR RI yang menyampaikan catatan akhir tahun terhadap mitra kerja dan juga terkait dengan fungsi legislasi. Komisi 3 DPR RI kedepannya berfokus untuk membahas penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan sepanjang tahun 2024, Komisi 3 telah menerima sebanyak 469 laporan pengaduan masyarakat yang telah diteruskan kepada mitra kerja terkait. Habibur Rahman menyebut dari 469 laporan pengaduan masyarakat, mitra kerja dengan aduan terbanyak adalah Mahkamah Agung, yakni sebanyak 149 aduan atau 31,7% dari seluruh aduan yang diterima Komisi 3 DPR RI. Disusul BNN sebanyak 113 aduan, Kejaksaan RI sebanyak 85 aduan, Kepolisian sebanyak 60 aduan, KPK sebanyak 23 aduan, MK sebanyak 18 aduan, Komisi Yudisial sebanyak 13 aduan, dan yang terakhir PPATK sebanyak 8 aduan. Sepanjang tahun 2024, Komisi 3 DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat. Banyak laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi 3 untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi 3 DPR RI teruskan kepada mitra dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait. Yang paling aktif merespon itu Polri. Jadi Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Lebih lanjut, Habibur Rahman menambahkan terkait dengan fungsi legislasi, Komisi 3 DPR RI ke depan akan fokus dalam membahas penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009 yang mengharuskan polisi memberikan peringatan yang jelas sebelum meletuskan timah panas. Namun, kasus polisi yang belakangan terjadi menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya peraturan tersebut berhasil ditegakkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai.
Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, kita belajar dari kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. DPR RI mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personelnya. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Bagi polisi, senjata api merupakan alat yang penting untuk menjalankan tugas, menjaga keamanan, dan ketertiban. Penggunaan senjata mematikan ini jelas dipayungi peraturan ketat. Tidak sembarang polisi atau masyarakat dapat menenteng pistol atau sejenisnya. Begitu pula dengan penggunaannya, anggota polisi tidak boleh asal melepas tembakan. Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, polisi hanya boleh menggunakan senjata api dalam situasi tertentu. Di antaranya untuk melindungi diri maupun orang lain dari ancaman bahaya atau kematian. Senjata api juga diperbolehkan ketika polisi menghadapi situasi berbahaya, termasuk untuk mencegah kejahatan besar. Meski begitu, sebelum meletuskan timah panas, polisi harus memberikan peringatan yang jelas, termasuk memberikan tembakan peringatan. Namun, aturan itu sepertinya tidak sepenuhnya berhasil ditegakkan. Buktinya, aturan itu dilanggar dalam kasus polisi yang belakangan ini terjadi. Seperti kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. Menanggapi kasus polisi koboi itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personilnya. Walaupun dia dinasnya di reskrim atau di tempat vital lainnya yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau baginya itu bisa membahayakan dalam arti secara psikologis, belum dapat mengendalikan senjata itu, tidak usah dikasih. Ya, tidak semua yang lulus tes itu harus dikasih. Ya, karena memang senjata itu kalau orang bilang tuh berhantu ya. Kalau ada konflik sedikit maunya angkat senjata. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Tindak lanjutnya kami akan panggil Dirpropam kita untuk secara umum. Jangan-jangan ada yang salah nih dalam tata kelola dan manajemen penggunaan senjata ini, SENPI ini. Perlu perbaikan aturan yang lebih ketat, sehingga senjata api betul-betul hanya digunakan pada situasi khusus. Utamanya untuk melindungi nyawa, bukan malah memakan korban jiwa. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, tsunami Aceh 2004 silam ini telah merenggut ribuan korban jiwa. Dan ini menjadi bukti kekuatan alam yang tidak terbendung, sekaligus pengingat bagi kita akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Nah, dibangun untuk mengenang peristiwa dahsyatnya tsunami Aceh 2004, Museum Tsunami Aceh menjadi simbol kekuatan dan semangat kebangkitan masyarakat Aceh. Seperti apa museum ini? Kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen,
di Provinsi Kalimantan Tengah banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena Di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, tadi Adisa sudah sedikit membahas terkait dengan bagaimana dibangunnya Museum Tsunami Aceh. Ini didirikan sebagai monumen peringatan bagi korban tsunami, sekaligus pusat edukasi bagi masyarakat. Dan Museum Tsunami Aceh ini diresmikan pada 2009 dan dirancang oleh arsitek terkenal Ridwan Kamil. Dan desain yang unik yang mencerminkan gelombang tsunami dengan lorong yang sempit dan juga suara gemuruh air. Ini mengingatkan kita para pengunjung terkait dengan dahsyatnya bencana tersebut. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan terkait Museum Tsunami. Gaungkan semangat untuk bangkit pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Sebagai perpustakaan sejarah, museum menawarkan kesempatan unik untuk mengintip masa lalu dan memahami bagaimana peradaban manusia berkembang. Koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Dengan mengunjungi museum, kita seperti melakukan perjalanan waktu. Melalui artefak dan koleksi yang dipamerkan, kita dapat mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Didirikan sebagai penghormatan bagi korban gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Museum Tsunami Aceh ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang bencana alam dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, bangunan ini menjadi bukti nyata semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam menghadapi cobaan. Dibangun pada tahun 2009, museum ini merupakan hasil karya arsitek ternama Ridwan Kamil. Dengan desainnya yang khas, menyerupai gelombang pasang, museum ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu landmark kota Banda Aceh. Salah satu bagian penting dari museum ini adalah ruang-ruang pamerannya yang menyajikan berbagai informasi dan artefak terkait bencana tersebut. Berada di lantai 1, ruang pameran utama Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan emosional melalui waktu. Didukung oleh pencahayaan yang dramatis, menyajikan gambaran yang jelas tentang dahsyatnya bencana tsunami. Panel-panel informasi yang interaktif menyajikan data-data ilmiah yang akurat, seperti data-data ilmiah terkait gempa dan tsunami, serta peta-peta yang menunjukkan wilayah yang terdampak. Selain itu, di Museum Tsunami Aceh ini terdapat ruang renungan dengan suasana yang khusyuk dan desain yang minimalis. Ruang renungan mengajak pemirsa untuk merenungkan kedalaman duka yang pernah melanda Aceh. Saat memasuki ruang renungan, pemirsa akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lainnya di museum ini. Pencahayaan yang redup, dinding berwarna gelap, dan suara detak jantung yang teramplifikasi menciptakan atmosfer yang tenang dan kontemplatif. Di dalam ruang renungan, pengunjung akan menemukan berbagai elemen yang dirancang untuk menggugah emosi. Salah satunya adalah dinding nama korban
yang terukir dengan ribuan nama. Dinding ini menjadi simbol dari jumlah nyawa yang hilang akibat tsunami. Selain itu, seringkali terdapat pula tugu peringatan, foto-foto korban, atau benda-benda peninggalan yang ditemukan pasca tsunami. Tak hanya ruang renungan, di Museum Tsunami Aceh ini juga terdapat ruangan yang cukup unik, yaitu ruang kebingungan. Ruang kebingungan dirancang menyerupai lorong sempit yang berkelok dengan pencahayaan yang redup. Lantainya yang tidak rata dan bergelombang membuat pengunjung merasa tidak stabil saat berjalan. Dinding-dinding yang terasa lembab seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa air laut. Suasana yang gelap dan mencekam menggambarkan ketakutan dan kepanikan yang menyelimuti mereka. Semua elemen desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan suasana yang menyerupai kondisi saat tsunami menerjang. Banyak pengunjung yang merasa terpengaruh setelah mengunjungi ruang kebingungan. Mereka merasakan berbagai emosi, mulai dari sedih hingga haru. Ruang ini tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan edukasi. Pengunjung diajak untuk merenungkan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di museum ini terdapat pula sumur doa. Sumur doa memiliki makna yang sangat mendalam. Sumur ini melambangkan kedalaman kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat bencana tsunami. Nama-nama korban yang terukir di dinding menjadi simbol dari nyawa-nyawa yang hilang. Di sisi lain, sumur doa menjadi simbol harapan bahwa para korban akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan harapan bahwa masyarakat Aceh akan terus bangkit dari keterpurukan. Tak kalah mengesankan dari sumur doa terdapat jembatan perdamaian yang bisa membuat pemirsa kagum dengan maknanya. Lebih dari sekedar jembatan fisik, jembatan ini melambangkan semangat persatuan dan harapan yang tumbuh dari abu bencana. Jembatan ini dibangun sebagai simbol perdamaian Aceh yang tercapai setelah konflik bersenjata berakhir dan disusul oleh bencana tsunami. Panjang jembatan yang mencapai 15 meter juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang memaknainya sebagai perjalanan panjang menuju perdamaian yang tidak mudah. Di sekitar kolam terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi pengunjung. Batu-batu ini melambangkan kekuatan dan rasa solid masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini memiliki banyak ruangan yang masih bisa kalian eksplor loh pemirsa, seperti ruangan jendela masa lalu yang menyajikan sebuah perjalanan waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Ada pula ruang audiovisual dan pameran virtual yang tak kalah menakjubkan untuk pemirsa kunjungi. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke Museum Tsunami Aceh? Pemirsa bisa eksplorasi ruangan-ruangan yang bersejarah dan menakjubkan bersama teman ataupun keluarga. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube kami maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.